Bergeser sementara dari film Jackie Chan, di mana di kesempatan kali ini, gua akan merangkum sebuah film yang berjudul Dragon Fight 1989. Disutradarai Billy Tang dan dibintangi oleh Jet Li serta Stephen Chow, film akan berkisah pada dua orang sahabat yang terpaksa harus baku hantam satu sama lain lantaran beda pendapat serta tujuan hidup. Di mana hal itu dipicu lantaran salah satu dari mereka memilih dunia hitam sebagai ranah karirnya. So, tanpa berlama-lama ngebacot, mari kita masuk ke jalan ceritanya saja, guys. Diawali dengan memperlihatkan pertunjukan seni bela diri asal Cina yang sedang melakukan tur ke beberapa negara hingga sampailah mereka di negara Amerika tepatnya saat ini. Di mana di situ nampak sang aktor utama yang bernama Jimmy tengah mempertunjukkan aksinya di depan para penonton. Beranjak dari bangku penonton, kita akan diperlihatkan sosok Stephen Chow yang berperan sebagai Andy, di mana ia adalah seorang warga perantauan yang sangat menyukai pertunjukan kungfu. Hal itu bisa terlihat ketika ia sangat menikmati pertunjukan ini. Tak lama setelah itu, aksi kungfu pun dilanjutkan dengan menampilkan satu atlet lagi, yang mana atlet tersebut bernama Tiger. Tiger sendiri adalah partner bermain Jimmy, sekaligus teman seperguruan yang biasa mencari uang bersama. Dan inilah Dragon Fight. Usai selesai dalam pentasnya, para wartawan pun mendekati Jimmy untuk mewawancarainya. Di sini bisa terlihat bahwa pamor seorang Tiger sangat berbanding jauh dengan Jimmy. Selain karena pamornya yang biasa saja, ternyata Tiger juga tidak puas akan hasil uang yang didapatkannya melalui atlet kungfu. Di mana hal itu dibuktikan ketika ia mencurahkan isi hatinya kepada Jimmy, lalu ingin tinggal lebih lama di sini dan mencari peruntungan. Akan tetapi, Jimmy berusaha menasehatinya agar jangan mengambil keputusan yang belum pasti. Karena sekecil apapun pendapatan kita, menurutnya, jika kita mau berusaha lebih keras, maka kita pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Namun nampaknya ucapan Jimmy tak didengar oleh Tiger, karena pada saat mereka hendak pulang ke China, Tiger memilih meninggalkan bandara dan pergi menemui temannya. Jimmy berusaha kembali mengingatkan Tiger, namun Tiger tetap pada pendiriannya ingin tinggal di sini lebih lama. Untuk itu, Jimmy hanya bisa pasrah dan mendoakan Tiger serta memberikan semua uangnya, lalu bergegas kembali menuju bandara. Setelah itu, Tiger bergegas pergi mencari keberadaan temannya. Namun baru saja ingin pergi dari tempat itu, ia dihadang oleh polisi yang ingin memeriksa identitasnya. Polisi ini menganggap Tiger adalah seorang copet karena polisi tersebut melihat dompet yang bukan miliknya. Akhirnya polisi itu memutuskan untuk membawa Tiger ke kantor polisi. Namun hal tersebut membuat Tiger panik dan langsung membunuh polisi itu. Di satu sisi, betapa terkejutnya Jimmy ketika mengetahui pesawat yang akan ia tumpangi sudah keburu lepas landas, dan itu artinya Jimmy tidak bisa pulang ke Cina lantaran paspor miliknya ikut terbawa pesawat tersebut. Ditambah musibah berat akan menghampiri hidup Jimmy tatkala pihak kepolisian menemukan dompet miliknya berada di TKP kematian polisi yang dibunuh oleh Tiger. Jimmy pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi.
Sementara itu, Tiger dan temannya yang bernama Bill sudah berada di sebuah tempat untuk menemui bos dari Bill yang bernama Marco. Di mana faktanya, Marco ini adalah salah satu anggota dari sindikat mafia terkuat yang ada di Amerika. Bill bermaksud ingin meminta Marco untuk menjadikan Tiger bagian dari anak buahnya. Di tengah-tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba, sekelompok geng dari kompetitor Marco datang untuk menyerangnya. Hal ini dimanfaatkan Tiger untuk membantu Marco agar menarik minat pada dirinya. Keesokan harinya, Jimmy dibawa menuju ke persidangan. Dalam perjalanannya, terjadi sebuah insiden kecelakaan yang hampir melibatkan tertabraknya seorang anak kecil. Namun beruntungnya, Jimmy mampu menyelamatkan bocah tersebut. Nah, di sela-sela itu, dimanfaatkan oleh Jimmy untuk bisa kabur dari para polisi. Adegan berpindah di kediaman si Bill di mana terlihat Bill baru saja menjemput adiknya di bandara setelah melakukan perjalanan dari Hong Kong. Adiknya tersebut bernama Penny. Disinyalir Penny ini ingin tinggal bersama dengan kakaknya karena Penny tidak ada lagi yang mengurusnya di Hong Kong setelah kematian kedua orang tuanya. Namun baru saja tiba dan belum sempat membereskan barang, Bill sudah dihadapkan kembali dengan para bajingan tadi yang hendak membalaskan dendam. Bingo. Meski berhasil menyelamatkan sang adik, naasnya Bill harus mati dan mengakhiri perannya di film ini. Fuck you, man！ 中華英雄，我係阿友啊！ Move your vehicle out of the way. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah kejadian tadi, Andy memutuskan untuk mengizinkan Jimmy tinggal di rumahnya, sekaligus bekerja di toko milik pamannya. 如果肚餓咧，就落去煮個麵食啦。得啦，我哋會。你記住啊，聽日早啲開鋪啊。你知啦。 Sementara itu, perjalanan karir dari seorang Tiger akan dimulai setelah ini, di mana terlihat Marco dan para sindikat mafia lainnya dikumpulkan jadi satu oleh bos mereka yang bernama John. Ini orangnya. Yang mana tujuan dari pertemuan ini adalah John ingin membahas permasalahan dari setiap wilayah dan angka pemasukan yang disinyalir terganggu oleh para musuh-musuh mereka. Teruntuk Marco sendiri, John menugaskan dirinya agar menyelesaikan musuh-musuhnya karena John melihat wilayah yang dijalankan oleh Marco dianggap sudah tidak kondusif. Untuk itu, Marco pun memerintahkan Tiger agar bisa melenyapkan semua kompetitornya tanpa ada yang tersisa. Hari demi hari mereka lalui dengan bersukacita dan menikmati pekerjaannya. Di mana Andy yang memiliki sifat keusilan terhadap wanita membuat Jimmy terhibur dengan tingkahnya. Sampai pada satu momen, mereka melihat ada seorang wanita cantik dengan mobil mewahnya melintas ke arahnya. Dengan cepat, Andy mendekatinya untuk kemudian merayunya. Dan ya, wanita tersebut adalah Penny.
串，我中意啊！ Andy yang penasaran pun mencoba mengikuti Penny dengan mobil kecinya tersebut. Namun yang terjadi pada mobilnya, fakta mengejutkan pun terlihat, di mana ternyata sejak kematian sang kakak, Penny bisa hidup layaknya seorang wanita sosialitas seperti itu karena ia menjadi pacar dari seorang Marco. Meski bergelimbang harta, nampaknya raut wajah Penny seperti terpaksa dan mau tidak mau, Penny harus ikhlas menjalankannya. Di lain tempat, John resmi mengangkat derajat seorang Tiger karena John menganggap Tiger memiliki keahlian khusus dalam menjalankan tugasnya. John juga mempercayakan Tiger untuk mengemban misi baru dalam sebuah transaksi narkoba yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini. Mendengar hal itu, Marco sedikit kecewa dengan keputusan John dan hanya bisa pasrah lalu terdiam. Yes, boss. Setelah itu, Tiger langsung menemui bos yang akan diajak bertransaksi dan membahas pelaksanaan serta tempat yang akan digunakan untuk bertransaksi nanti. Di saat bersamaan, Jimmy yang sedang beraktivitas tak sengaja melihat keberadaan Tiger. Dengan cepat, Jimmy pun mendatanginya. Di sini, Jimmy meminta kebijakan kepada Tiger agar mau menyerahkan dirinya kepada kepolisian. Ia juga meminta kepada Tiger untuk membersihkan namanya dan membuatkan paspor baru untuk dirinya. Namun, tak semudah itu bagi Tiger untuk meninggalkan pencapaian yang sudah ia raih saat ini. Tiger justru meminta Jimmy agar tetap tenang karena semua permasalahan ini akan ia selesaikan secepatnya. Tiger juga merayu Jimmy agar mau bergabung dengannya karena menurut Tiger dengan bekerja seperti ini maka hidupnya akan terjamin dibanding menjadi seorang atlet kungfu. Namun hal itu jelas ditolak mentah-mentah oleh Jimmy dan menganggap Tiger sudah tidak sejalan lagi dengannya. Sebelum pergi, Jimmy berpesan kembali kepada Tiger untuk segera membersihkan namanya dari pihak kepolisian. Keesokan harinya, Tiger yang masih merasa bersalah kembali mendatangi Jimmy dan mengajaknya bertemu dengan Marco. Di mana tujuan dari pertemuan ini adalah Tiger meminta bantuan Marco agar mau membuatkan paspor baru untuk Jimmy. Namun yang terjadi, Marco justru menghina Jimmy dan tak mau membantunya. Alhasil, Jimmy pun pergi yang membuat Tiger kecewa dan marah pada Marco. Dan dari sinilah awal pertemuan mereka berdua menjadi seorang teman. Singkat cerita, malam pun tiba. Andy tiba-tiba didatangi oleh sekelompok orang dan dipukuli. Jimmy yang melihatnya tak tinggal diam untuk kemudian melawan mereka semua. Usut punya usut, Andy ternyata terlibat hutang pada mereka karena kalah dalam sebuah perjudian. Jimmy yang menganggap Andy sudah bagian dari keluarganya mencoba menasehatinya dan mengingatkannya agar jangan melakukan hal seperti ini lagi. Namun bukannya menjawab atau bagaimana, Andy hanya terdiam dan meninggalkannya pergi. Tibalah waktu transaksi narkoba berlangsung, di mana tanpa disangka-sangka, pihak dari kepolisian mengetahui informasi ini dan sudah berada di TKP untuk menangkap mereka semua. Tiger yang mengetahui ada banyak polisi mengintai, dengan cepat menggoda anak buahnya untuk segera pergi meninggalkan lokasi. Namun hal itu diketahui oleh para polisi yang menimbulkan aksi baku tembak di antara keduanya. Dan ternyata, Marco adalah otak di balik ini semua, di mana ia sengaja melaporkan transaksi tersebut kepada pihak kepolisian karena ia iri dengan reputasi dari Tiger dan kecewa akan keputusan dari John. Setelah berhasil membawa narkobanya ke rumah, Andy berniat menjual narkoba itu dengan membawa sedikit sampel sebagai testimoni kepada calon pembelinya. Lalu sisanya ia simpan di dalam sebuah kotak dari produk deterjen dan menulisnya sebagai barang rusak agar tidak ada yang menjualnya.
Setelah itu, ia mengajak Jimmy ke sebuah klub malam untuk bertemu dengan orang yang memukulinya tempo hari, sekaligus ingin membayarkan hutangnya. Ternyata, Andy juga menawarkan narkoba tersebut kepadanya, dan hokinya, orang tersebut menyukai barang yang dibawa Andy dan bersedia membayar narkoba itu dengan harga $1 juta. Hal itu sontak membuat Andy tak bisa berkata-kata, lalu segera akan menyiapkan barang tersebut dan merencanakan jadwal pertemuan nanti. Namun yang sangat disayangkan, belum sempat menjadi orang kaya, harapan Andy sudah musnah terlebih dahulu, di mana hal itu dipicu lantaran sang paman menggunakan narkoba tersebut untuk mencuci pakaian, dan lebih sialnya lagi, sisa dari narkoba yang ada malah terjatuh ke dalam air hingga bisa dipastikan Andy akan gagal total menjadi orang kaya. Tak cuman itu, faktanya orang tersebut rupanya adalah cepu, di mana bisa terlihat ia melaporkan informasi ini kepada Tiger. Jadi itu artinya Andy akan dalam masalah besar setelah ini. Andy sendiri masih diliputi dengan rasa sukacita akan bayang-bayang menjadi seorang miliarder. Andy dengan songongnya menggratiskan sepasang pembeli yang mengunjungi toko pamannya dengan tertawa terbahak-bahak. Andy juga bersiap untuk membayarkan 2 kali lipat kepada pamannya. Lalu betapa terkejutnya ia ketika mengetahui barang miliknya sudah tidak ada di tempat. Perasaan senang pun seketika berubah menjadi panik tak karuan. 成包用晒啊！你成包用晒，擺喺嗰度你包唔用我包。 Keadaan pun semakin kacau, di mana orang tersebut sudah tiba bersama kedua anak buah Tiger. Alhasil Andy pun kabur dan nasib malang harus diterima sang paman ketika toko miliknya diobrak-abrik oleh mereka. 咩咁早？到底發生咩事啊？唉，喂，阿友啊，唔係，係你？點解你要咁做啊？ Jimmy pun bergegas menemui Tiger untuk menanyakan maksud dan tujuannya merusak toko tempat ia bekerja. Di sini, Tiger justru menuduh Jimmy terlibat dalam penggelapan narkoba bersama Andy. Tiger juga mengecap Jimmy sebagai pengkhianat. Jimmy diancam jika tak mengembalikan barang itu dalam waktu dekat ini, Tiger tidak segan-segan untuk membunuhnya. Akan tetapi, bukannya takut atau bagaimana, Jimmy justru mengancam balik Tiger dan antek-anteknya. Seiring kekacauan yang terjadi, John kembali mengumpulkan para mafia untuk membicarakan masalah ini. Di sini, rupanya John sudah mengetahui bahwa Marco, otak di balik transaksi narkobanya, bisa gagal. Hasilnya, Marco pun dieksekusi oleh si John. That Marco was the one who screwed us. John juga sudah mengetahui bahwa Andy dan Jimmy adalah orang yang dianggap mencuri barangnya. Karena hal tersebut, Tiger kembali ditugaskan untuk bisa mendapatkan barangnya jika tak ingin terjadi sesuatu di kemudian hari. Sementara itu, suasana bingung pun masih menyelimuti Andy. Jimmy yang tak lama berselang datang mencoba meminta kejelasan pada Andy. Dan ketika sudah jelas, lalu siap mencari jalan keluarnya, mereka berdua pun pulang. 立哥，搞成咁我都唔知點同佢。 Dan tiba-tiba, 文叔，你份俾我，我冇攞過。 你仲玩我？ 文叔，立哥，阿慘！千祈唔好出去啊！仆街！打我阿叔！啲粉喺邊度？唔知，講你老母。小姐，你走先啦！ aksi pun berlanjut dengan adegan kejar-kejaran mobil di mana Penny mampu menggulingkan mobil anak buah Tiger yang mengejarnya. Setelah itu, Penny membawa Jimmy ke suatu tempat di mana di situ Jimmy bertekad akan balas dendam karena kedua orang terdekatnya
dibuat mati secara membabi buta hanya karena seonggok narkoba. Jimmy sangat merasa kehilangan akan sosok kedua orang yang ia sayangi. Namun, entah karena baper atau bagaimana, Penny justru merespon curahan hati Jimmy dengan nada kecewa karena dirinya tak masuk hitungan orang terdekat Jimmy. Penny berharap Jimmy tak akan kesepian lantaran masih ada dirinya. Aduh, si Mbak gimana sih? Bukan momen yang tepat juga kali untuk bilang seperti itu. Apalagi di keadaan Jimmy yang sedang berduka. Sabar dong Mbak, nanti juga dianggap. Kecewa akan hal tersebut, Penny pun pergi meninggalkan Jimmy. Namun baru saja mencapai beberapa meter saja, si Mbak sudah kembali lagi mencari Jimmy. Kan, nyesel kan, dasar cewek. Sayangnya, si Penny sudah terlambat karena Jimmy sudah berada di kediaman Tiger untuk membalaskan dendam dan siap membantai para manusia laknat tersebut. 我俾最後一次機會你。好難啊，因為我唔會俾機。Pertarungan antara Jimmy versus Tiger pun dimulai. Pertarungan pun sempat terhenti ketika para anak buah John tiba di lokasi, di mana John sengaja mengutus anak buahnya untuk datang kemari lalu membunuh Tiger yang dianggap sudah gagal dalam tugasnya mengembalikan narkoba tersebut. Dan film pun selesai. Oke, pelajaran yang bisa dipetik dari film ini, jangan pernah sekali-sekali Anda memasuki dunia hitam jika tak ingin bernasib sama dengan Tiger. Oke, thanks for watching, see you in the next video, peace always and see you again man.